Saat itu kita jarang ngonten, Pak. Malah ngonten itu jadi alasan bagi saya untuk ketemu sama dia, untuk kita saling ketemu. Begitu ketemu, kita nggak ngonten, nggak bikin konten apa-apa, Pak. Lalu masuk AdSense saya, kan gede nih AdSense-nya. Padahal ngupload jarang, Pak. Terus saya bilang, kenapa nggak dari dulu gua ngonten terus ya? Jadi pikiran kau duit aja. Ya, nggak perlu introduksi. Rizky Bilar sudah ada di studio. Selamat datang. Terima kasih Pak Elmi sudah diundang, suatu kehormatan bagi saya. Ini kalau saya ngeliat Pak Elmi ini bawaannya, saya berasa mau dikasih duit uang kaget. Kan banyakan kau uang ide aku sekarang. Amin, amin Pak. Gila, aku bos yang ngomong ya. Sambil minum Pak ya. Iya. Dia kalau di sini ruangnya banyak begitu dia. Aku tinggal di Cipete sekarang ya. Saya di Gaharu. Oh di Gaharu, ya udah. Satu komplek kita. Satu komplek, Satu komplek. tetanggaan kita Pak ya. Nah, kita bisa dekat ke sini. Dekat, cuma lama macet ya. Macet sini. Orang kalau rumahnya dekat tuh memang selalu terlambat memang, itu biasa itu. Iya. Ya kalau nggak begitu nggak ada alasan Pak. Iya gila, apa Rizky Bilar tiba-tiba menjadi sebuah fenomena ya dari reality show dangdut menyeruak, makin hebat setelah menikahi Lesti Kejora. Aduh, gila ya. Kau membayangkan nggak kayak begini? Dulu ekspektasi saya Pak, saya mau jadi apa kok sebenarnya? Saya dulu Awalnya? PNS. Yang benar. Iya. PNS. Ya karena kebetulan saya tinggal di daerah. Oke. Dan menurut saya menurut pandangan saya tuh akan lebih mudah diterima untuk jadi menantu seseorang kalau saya jadi PNS. Itu stigma yang udah merebak di masyarakat, Pak. Di Medan itu? Ya, di Medan. Jadi PNS, lu bakal diterima nih, aman lah. Setidaknya untuk jangka panjang, masa depan udah terjamin. Dan berdoa dapat mertua kaya gitu. Itu salah satu, Pak. Aku begitu kan, kau di Medan ya, Medan. Aku Palembang juga gitu. Bapak dulu kepengen aku jadi PNS. Iya. Supaya gampang cari menantu. Gampang cari menantu. Gampang jadi calon istri. Betul. Aduh. Itu, ya saya merasa bahwa, wah, yang penting Rizky Bilar dapat kerjaan secara kontinu dan ada pensiun reguler dan ada dana pensiunnya. Iya, dan ada beras tiap bulan. Ada beras 10 kilo. Istri dulu cuma aku kan PNS. Ada tunjangan buat anak dan lain-lain. Ya kan? Beras 10 kilo. Oke. Kemudian beloknya di mana? Lalu mungkin angin perubahan terjadi dalam hidup saya ketika saya bertemu salah satu agensi model, Pak. Di Medan, Jakarta? Di Medan saat Di itu. Medan, Di Medan. Dia berkenalan dengan saya, lalu mengajak saya untuk terjun sebagai modeling, untuk sebagai model gitu kan. Awalnya saya nggak mau, karena menurut saya ini bertolak belakang sama hobi saya yang kebetulan senang main bola. Ya kau main bola dulu ya? Saya main bola, pun saya hitam-hitam, panas-panasan. Terus saya bilang sama si agensi model tersebut, Kak, saya tuh nggak cocok untuk jadi model. Lagian saya malu, segala macam, saya nggak pede lah gitu untuk tampil depan kamera atau depan orang banyak. Lalu saya pun berdiskusi dengan orang tua menyarankan saat itu, ya udah nggak apa-apa, kita coba dulu aja. Ya siapa tahu untuk nambah pengalaman dan juga untuk nambah pergaulan. Oke. Gitu. Oke, akhirnya saya masuk. Tapi saya masuknya tuh 6 bulan kemudian. Akhirnya saya menghubungi orang tersebut kembali. Nggak lama saya mulai ikut kompetisi. Mulai di Medan nih? Di Medan, di catwalk. Lalu ikutlah saya di kompetisi yang diadakan oleh salah satu tabloid. Ya, Bapak tahu kan? Ya, Aneka Yes, betul. Aneka Yes. Oke. Ikutlah saya. Didaftarkan, masuk final, dan akhirnya juara. Saya juara 1. Lalu saya coba-coba untuk casting. Cuma saat itu terkendala saya lagi sekolah, Pak. Saya saat itu masih sekolah. SMA? Masih SMA saat itu. Kalau nggak salah saat saya kompetisi di Jakarta itu saya masih kelas 2 SMA. Gitu. Jadi saat itu saya selalu nyogok guru saya. Karena kan saya sering kesana ke Jakarta. Sering bolos? Sering bolos. Nanti saya bawa oleh-oleh, dodol Garut. Udah senangnya tuh ya? Udah senang. Ini Bu, biar nggak marah kan? Ini Bu. Lalu casting lah saya, Pak. Casting. Oh, masih di Medan nih? Masih bolak-balik ya? Masih bolak-balik saya. Saya sempatin ketika lagi di Jakarta casting gagal. Pulang ke Medan. Akhirnya di 2013 lah saya memutuskan untuk stay di Jakarta untuk mencoba peruntungan saya di dunia entertain. Gitu, dari situ saya nyoba
casting ini, casting itu, nggak pernah kepilih Pak. Jadi saya dapat saat itu dapat julukan oleh teman saya stripping casting namanya. Bukan stripping shooting. Bukan stripping shooting, stripping casting. Karena setiap hari casting mulu, tapi nggak ada yang masuk. Lalu titik balik dalam kehidupan saya itu di tahun 2018 ketika sebelumnya saya mau memutuskan untuk ya udah gue cukup deh untuk di entertain karena kayaknya ini bukan jalan saya Pak gitu. Saat itu saya merasa bahwa sulit kali nembusnya ya. Sulit, menurut saya saat itu sulit. Dan saya pun selalu berpikir bahwa gini, ya udah ketika satu pintu tertutup pasti akan ada 999 pintu lain yang masih terbuka, disisakan untuk saya nih gitu. Makanya saya udahlah coba yang lain deh gitu. Saya tanya sama kakak yang kebetulan kerja di salah satu perusahaan di Jepang. Kakak kandung? Kakak kandung, yang kebetulan nikah sama keturunan sana Pak, orang mix Jepang. Kak, ini aku udah hopeless untuk di entertain. Mau dong cariin kerjaan di Jepang gitu. Oh gitu, iya. Tapi gini deh, kasih waktu deh 2 bulan. Kalau 2 bulan aku ada kerjaan, aku berangkat ke Jepang ya. Ya udah, oke kata kakak. Nggak lama, ternyata Tuhan langsung uji saya Pak. Tuhan langsung uji. Saya langsung diajak untuk casting. Casting bener-beneran casting nih Pak. Karena selama ini saya merasa bahwa casting itu hanya formalitas. Jadi ya, karena saya casting mulu nih. Menurut saya, wah ini pasti udah ada nih kandidat-kandidatnya nih. Formalitas doang saya disuruh datang, acting. Belum tentu tuh filenya di-record tuh, saya bilang. Tapi ternyata enggak. Begitu saya datang, saya dikenalin sama petinggi-petingginya. Saya itu, wah ini angin baik nih ke saya nih. Saya ngerasa begitu. Lalu nggak lama saya pulang, Tuhan benar-benar nguji saya lagi Pak. Saya ditawarin besoknya langsung syuting. Jadi posisi saya ada di tengah-tengah nih. Saya casting belum pasti dapat, sama yang udah pasti syuting besoknya. Dua PH yang berbeda? Dua PH yang berbeda. Cuma pertimbangan saya adalah di PH yang satunya ini secara secara tayangan akan lebih bagus untuk karir saya, impact ke karir saya akan lebih bagus. Karena didukung sama pemain-pemain yang lebih bagus, sama stasiun TV yang lebih bagus, Pak. Di saat itu. Udah bisa milih kayaknya ya? Iya, saat itu saya milih. Terus? Saat itu saya milih, Pak. Lalu, yang satunya stasiun TV yang saat itu ya biasa-biasa aja. Nggak sebesar yang satunya. Setengah hari saya berpikir, lalu saya juga minta pendapat sama orang tua. Dari dulu memang saya selalu minta pendapat sama orang tua setiap melakukan sesuatu. Saya minta pendapat sama orang tua bilang ikutin kata hati aja. Akhirnya saya memutuskan untuk nolak yang udah pasti syuting ini Pak. Saya nolak ini, saya menunggu yang satunya. Saya rela menunggu nih. Tapi menurut saya saat itu, kalau saya dapat ini berarti rezeki saya, karena jadi peran utama saat itu Pak, sama-sama peran utama nih saat itu. Ini rezeki saya. Tapi kalau memang saya gagal, berarti fix ini memang bukan jalan yang bukan jalan yang akan saya jalankan ke depannya. Saya akan coba cari yang lain. Gitu. Konsekuensinya yang akhirnya saya terima dan akhirnya saya kepilih Pak di peran utama ini. Saya dapat iklan di situ, dapat peran utama, lumayan untuk naikin followers. Yang satunya yang saya tolak, nggak jadi tayang Pak. Nggak jadi tayang. Itu adalah salah satu pilihan dalam hidup, itu dari situ saya belajar. Kadang-kadang memang ketika kita memilih, harus siap dengan konsekuensinya. Betul, dan akhirnya justru pilihan itulah yang merubah hidup saya akhirnya. Itu. Menurutin kata hati. Konsultasi dengan orang tua, minta restu. Rasanya di situ ya. Rasanya. Kalau mau uang cepat kali yang besok syuting gitu yang diambil ya. Iya, itu pasti saya akan kalau mengikuti nafsu saya akan pilih yang itu syuting. Padahal kalau kau ngambil nunggu belum tentu juga jadi ya kan? Belum tentu juga jadi. Abu-abu kan? Abu-abu. Kita itu kalau di dunia keartisan udah tanda tangan kontrak pun belum tentu syuting. Udah syuting pun belum tentu tayang. Itu. Udah tayang pun belum tentu dibayar. Betul. Kayak siapa? Banyaknya itu. Ya begitu, makanya itulah hidup Pak ya. Kalau saya memilih yang satunya mungkin kita nggak akan ketemu hari ini Pak. Terus yang masuk ke kompetisi dangdutnya, gimana lagi caranya?
Ini salah satu takdir juga, salah satu takdir Tuhan ya, menurut saya ini garis tangan Tuhan ya, yang akhirnya merubah jalan hidup saya lagi, dan akhirnya mempertemukan saya dengan istri saya lah. Saat itu, ini ceritanya ketika saya udah mulai merintis lagi, Pak. Yeah. Karena saat itu setelah yang tadi, saya sempat turun lagi, Pak. Yeah. Turun lagi, baru naik lagi. Saya dapat kesempatan bermain di salah satu PH secara reguler. Dapat judul saya, dapat syutingan. Tapi syuting itu terhenti, Pak. Syuting itu Itu saat itu syuting masih berjalan. Syuting masih berjalan, masih promo lah, pilot lah. Okay. Pilot lah gitu. Lalu saya punya sahabat Dinda Hau. Dinda Hau ya? Iya. Orang Palembang ya? Bapak kenal, ya betul, orang Palembang juga. Saya punya. Karena Bilar pun ternyata kakeknya Palembang ya? Betul. Kemarin kita berdebat-debat, nih Bilar ini orang mana? Apakah Medan, apakah Padang? Ternyata darahnya Padang, ada Palembang, tapi besar di Medan ya? Iya. Begitu jadinya. Betul. Oh, jadi debat, Pak, sampai segitu. Iya, banyak orang bilang, wah itu Palembang, rasanya enggak. Saya enggak, 2024 aja debatnya. Ya kita debatin nanti lah itu. Terus. Begitu, lanjut yang tadi. Saya diundang Dinda Hau ke nikahannya. Lalu saya bilang, Dinda, aku nggak bisa karena aku ada syuting. Ya. Namun entah kenapa, ini rahasia Tuhan ya, entah kenapa, di hari nikah, H-1 sebelum acara nikahnya Dinda, saya di pending, Pak, syutingnya. Untuk saya, Bilar, besok lo aman. Oh serius? Yaudah kalau gitu gue bisa datang ya ke tempat ke nikahan Dinda gitu. Saya bilang ke schedule saya. Datanglah saya. Gara-gara saya datang itulah saya jadi trending, Pak. Viral. Dijulukin sad boy saat itu. Gitu. Itu awal mula saya mulai dikenal, mulai lebih banyak yang kenal saya. Saya dibilang sad boy. Sad boy itu apa? Settingan? Enggak, sad boy itu kayak pria galau gitu, Pak. Jadi orang-orang berasumsi saya tuh mantannya Dinda Hau yang datang untuk menyaksikan Dinda Hau nikah sama orang lain. Nah, ditambah yang ngebuat ini menjadi apa ya? Menjadi sesuatu yang akhirnya menjadi rame saat itu. Viral saat itu. Dinda Hau tuh ngasih, kan ada prosesi lempar bunga ya? Ya. Dinda tuh nggak ngelempar, tapi langsung ngasih ke saya. Gitu. Seolah ini doa nih buat lo Bilar untuk segera nikah gitu. Orang langsung berinterpretasi lah. Berinterpretasi lain, berasumsi bahwa wah, Bilar sih kasihan banget ya. Udah pacaran sama Dinda lama, terus akhirnya nikah sama orang lain, datang ke nikahannya, ya ampun sedih banget. Terus banyak masyarakat bersimpati ke saya, Pak. Nge-DM saya yang tadinya story saya cuma ratusan, saat itu akhirnya bisa 2 jutaan lebih, Pak. Isinya tau nggak Bapak apa? Apa? Kak, sini Kak, sandaran di bawah aku aja. Kak, sini Kak, aku siap kok untuk meluk Kakak. Panggilnya Kakak. Begitu, iya. Kak, udah Kak, jangan galau-galau lagi, Pak. Cup, digitu-gituin. Terus nggak lama, rame, Pak. Lalu orang-orang pada lalu seminggu kemudian, Lesti dijodoh-jodohin. Lesti datang ke nikahan mantannya. Oke. Jadi, yang itu ya. Jadi kurang lebih kita usah disebut namanya ya. Iya. R juga laku ngikutin tuh. Iya, Rizky Ridho. Bro, aku udah baik-baik ya udah ya terus. Teman bola saya juga. Nah, akhirnya Lesti datang, kita bernasib sama ceritanya. Dari situlah orang mulai menjodoh-jodohkan. Indosiar yang kebetulan menjadi tempat stasiun TV di mana Lesti bernaung, berinisiatif untuk mengundang saya. Gitu, saya dan Lesti lah gitu. Dipertemukan lah di Indosiar saat itu. Begitu. Orang pikir itu settingan kan? Iya. Atau memang settingan awalnya? Enggak. Kita bahkan nggak tahu, dan saya hampir nolak untuk hadir di acara itu. Nah, terus? Karena saya menjadi pemain di salah satu PH yang melarang pemainnya untuk warawiri di talk show, Pak. Tapi akhirnya saat itu entah kenapa ya, feeling juga kali ya, intuisi ya. Akhirnya saya mau mengokekan untuk hadir di saat itu. Ketemu lah kami, bahkan kita nggak ada ketemu, Pak, di backstage. Biasanya sesama bintang tamu ini kan sekali ngobrol nih, kayak kita tadi ngobrol dulu kan di belakang. Ini kita nggak bener-bener nggak ada ngobrol sama sekali, Pak. Kita ngobrol itu
pas mau masuk segmen. Belum ada kau naksir gitu? Ya enggak lah Pak, masa tiba-tiba saya nggak percaya love at first sight Pak. Iya, karena menurut saya anak Medan. Cinta itu datang karena proses Pak. Oke. Gitu. Nah, kita kenalan saat itu pas lagi kombrek segmen 2 masuk segmen 3, saya cuma bercanda gini doang. Cie, ditinggal nikah. Lesti pun sama. Cie, sama gitu. Diledekin juga sayanya. Terus lama kita ngobrol, kita chit-chat sama Om Tukul, saat itu bercanda, ngeguyon, dan akhirnya acara tersebut hidup. Nggak expect juga saya bakal trending. Tiba-tiba saya besok bangun, saya lihat trending YouTube itu 1-5, 4-nya ada kita. Video tadi malam. Itu pun dikasih tahu sama driver saya saat itu. Saya kaget, wah serius no? Saya bilang sama driver saya. Iya bos, tadi malam 4 videonya, 4 video trending. Oh alhamdulillah. Sisanya rest is history. Gitu. Akhirnya saya mulai deket. Kebetulan saya memang satu program sama Lesti, dipercaya satu program. Dari situ kita mulai deket. Dan kalau dibilang settingan, kita nggak pernah men-set apapun. Bahkan kita saat itu tidak bisa dibilang. Saya justru nyesel Pak. Kenapa? Nggak manfaatin situasi saya. Jadi saat itu kita jarang konten, Pak. Malah konten itu jadi alasan bagi saya untuk ketemu sama dia, untuk kita saling ketemu saat itu. Cuma begitu ketemu kita nggak bikin konten apa-apa, Pak. Nggak bikin konten apa-apa. Begitu, padahal kita tuh konten cuma sesekali ya. Lalu masuk AdSense saya bilang kan gede nih AdSense-nya. Padahal ngupload jarang, Pak. Kayak AdSense-nya gede. Terus saya bilang, kenapa nggak dari dulu gua konten terus ya? Jadi pikiran kau duit aja. Ini Padangnya tuh. Padang tuh pandai dagang. Pandai dagang, Pak. Ada Padang, ada Palembang, di Medan lagi. Lengkapnya kau bilang. Jadi begitu kurang lebih ceritanya, Pak. Sejarah akhirnya saya menikah dengan Itu Lesti. saya kan nggak tahu suka ngikut-ngikutin kayak gitu kan. Iya. Itu lucu juga tuh dari Rizky gitu kan. Aku pikir kau waktu itu nyelamatkan aja atau jangan-jangan ini settingan aja kan. Banyak orang banyak berpikir settingan begitu. ya. Bahkan teman saya pun berpikir begitu, Pak. Jadi ya inilah maksudnya mungkin banyak orang kenapa ya tertarik bahkan ngikutin sampai sekarang karena ini seperti fairy tale lah, Pak. Iya, fairy tale. Seperti fairy tale. Fairy tale. Orang Medan kedet fairy tale-nya. Iya. Baru abis googling tadi, Pak. Siapa yang jatuh cinta pertama? Kau apa Lesti? Biasanya tuh memang cowok selalu berusaha untuk membuat pasangan dia jatuh cinta ya. Jadi saya yang membuat dia jatuh cinta sebenarnya. Dan tapi saya berusaha keras untuk yang ngucapin pertama siapa? Lesti. Kita tuh nggak ada nembak, Pak. Kita nggak ada nembak. Saling tembak atau saling ditembak ujungnya? Saat itu nggak saling tembak, tapi gini. Saya saat itu nggak mau bikin orang tuanya Lesti bertanya-tanya tentang status kita. Akhirnya saat 3 bulan saya kenal atau 2 bulan saat itu kalau nggak salah ya, saya juga kurang tahu persis, lupa saya. Saya menghadap orang tuanya, bapaknya. Di kampung ya? Enggak, di Tangerang. Oh, Tangerang, ya. oke. Terus? Saya bilang begini, Pak, Bapak nggak usah khawatir. Saya kan belakangan ini jalan sama Lesti. Saya serius kok dengan anak Bapak. Saya tidak akan main-main. Cuma itu aja ngomongnya? Iya, saya ngomongin. Kasih saya waktu, Pak ya. Untuk nabung, untuk ngumpulin tabungan, supaya nanti saya bisa segera nikahin anak Bapak. Jadi saat ini Bapak jangan khawatir, saya ini bakal main-main gitu intinya. Ke Lestinya belum ngomong? Ke Lesti nggak ngomong saya justru. Justru nggak lama setelah itu, dia nanya, kakak ngobrol apa kemarin di atas sama Bapak? Lalu saya sampaikan lah. Gitu. Diterima? Belum. Nggak, saat itu kan saya cuma menyampaikan supaya tidak ada kekhawatirannya aja, Pak. Dari bapaknya? Dari bapaknya. Ini strategi anak Medan, nembak dari atas dulu ya? Iya, memang begitu. Biasa begitu, Pak. Saya memang begitu. Setiap deketin cewek, deketin orang tuanya dulu. Bawa martabak biasanya. Masuk orang dulu. Iya. Strategi anak Medan. Jangan bilang-bilang, Pak ya. Tapi masyarakat ya, netizen mendukung luar biasa ya, Bilar ya? Alhamdulillah sangat mendukung. Sampai sekarang ya, saya kaget Rudy Salim menunjukkan saya bahwa engagement
medsosmu itu dahsyat. Ya, Ya, syukur, Pak. melebihin dari yang followermu berapa deh? Instagram 12 koma ya. Sekarang 12 koma. 12 koma. YouTube juga 1 komaan ya. YouTube untuk Leslarnya ya hampir 1,4, untuk Rizky Bilar channelnya 5 juta. 5 juta. Sebenarnya kan banyak lebih tinggi ya. Betul. Banyak lah, ada yang udah 10 juta, 20 juta 20 jutaan. bahkan ya. Betul. Tapi saya dengar engagementnya yang kaitannya dengan monetizingnya tuh yang paling tinggi adalah Leslar. Terima kasih Leslar Lovers, Subhanallah. Lesti Lovers, Belovers. Saya kaget katanya begitu menjual investasi gitu, NFT, metaverse gitu, dan mencari rekor muri katanya ya. Mencahkan rekor muri. Dalam- Saat itu dalam waktu sejam kalau nggak salah 2000 BNB terjual ludes. Saat itu hanya, Sekitar berapa? 11 miliar? ya kurang lebih. 11 miliar. Ya. Ya. Jika kalau dikaliin dipukul rata 1 BNB 5 juta, ya 5 juta sekian lah saat itu. Saya dengar juga punya jualan online yang beli juga gila-gilaan ya. Ya. Wah, gila. Dan saya membuktikan ya. Jadi saya meeting dengan Rudy Salim, habis itu pasangan muda ini datang dan kemudian kita foto karena saya mau pamit. Ya. Ya, saya posting gitu. Saya kaget, saya nggak pernah posting. Di mana yang komen itu dalam waktu 1 jam 2 jam itu 800. Wih. Dan itu masya Allah, ada program apa gitu-gitu ya. Sebenarnya 700-nya itu keluarga saya semua, Pak. Luar biasa. Luar biasa. Ya, jadi menurut Bilar apa yang membuat orang jatuh cinta sama Bilar dan Lesti? Apa adanya kami. Apa adanya. Jadi kami dari dulu memang udah sepakat ya. Ya. Kita hidup untuk menyenangkan diri sendiri. Jadi jangan sampai kita di drive sama orang lain. Oke. Gitu. Jadi prinsip kita gini. Kita cukup jadi apa adanya. Terserah orang menilainya apa. Ya. Kalau kalian suka, ambil baiknya. Kalau kalian nggak suka, ya udah tinggalin gitu. Inilah kami ini. Yang kalian lihat di area publik, di sosmed, kami begini ya samalah seperti real life-nya. Gitu. Nggak ada pura-pura ya? Jangan sampai ada yang pura-pura. Nggak ada flexing-flexing? Flexing dalam hal apa dulu nih, Pak? Ya, beli mobil mewah, Kalau lagi ngeredit gitu. Kalau saya sih nyebutnya, kalau untuk flexing ya memang karena saya hobi sih ya. Karena hobi, kalau sesekali saya memang posting, ya menurut saya itu self reward untuk diri saya. Tapi itu beneran? Tapi itu beneran. Kan ada orang yang cuma nempel aja di foto, diakuin punya sendiri. Itu ada yang begitu, Pak ya? Ada begitu? Kayak nggak tahu kalau. AV Junior itu ya? Apa kalkulator ya? Atau anak Medan itu satu. Oke. Gitu. Ke apa ya? Natural aja ya. Natural aja. Kita sih memang prinsip begitu. Nanti ya udah natural aja. Ya kalau kalian suka ya udah ikutin kita. Ya. Kalau kalian tidak suka ya udah tinggalin aja gitu. Dan storytellingnya kan dari kayak Lesti terutama ya, itu kan Cinderella istilahnya ya. Berasal dari keluarga biasa. Betul. Ya, quote unquote bukan From dari kota zero besar to- gitu. from zero to hero From lah. zero to hero to jalan. Betul. Dan hampir sama kita. Bersama juga. Kita tidak dapat fasilitas dari orang tua, apalagi saya. Nggak ada privilege. Sama sih, tidak ada privilege. Kita sama-sama berjuang merintis dari nol. Iya. Terutama Lesti ya. Lesti lebih berat lagi perjuangannya. Perjuangannya. Bagaimana dia ibaratnya tinggal di kaki gunung, Iya. di kaki gunung, terus Melesat, ya. ikut audisi, naik motor, Bapak bayangin naik motor ke Jakarta demi mencapai tujuannya sebagai penyanyi, cita-citanya sebagai penyanyi, dan akhirnya inilah dia sudah ibaratnya dia sudah memetik buah dari sesuatu yang dia tanam kan. Jadi itu yang akhirnya membuat orang banyak simpati. Betul. Udah sukses pun ditinggal gitu. Ada yang begitu, Pak? Ada gitu. Kan tahu saya. Boleh spill, Pak, Dik. Coba spill dikit gitu, orang sini. Jadi bisnismu yang susah jalan. nih, biasa Pak Elmi mancing orang ya. So-soan saya mau mancing Pak Elmi ya. Jadi bisnismu apa aja yang jalan? Bilang? Saat ini kita lagi itu tadi satu ekosistem Lestar Metaverse. Lestar Metaverse Lestar ya. Metaverse ya. Terus lagi mau jalan beberapa bisnis lah kayak Garmen Garmen ya. sama
Leslar Store yang lagi dalam tahap pematangan. Terus kebetulan kita memang, apalagi saya kan memang dari basicnya dari entertain, Lesti pun juga begitu, kita pengen nanti bisa menjadi wadah atau ruang untuk menyalurkan bakat-bakat. Oh, ada ke situ juga? Ada ke situ juga, Pak. Kayak agensi gitu ya? Kayak agensi atau mungkin talent share. Ya. Mudah-mudahan. Di samping penghasilan pribadi ya sebagai artis ya? Betul. Tetap jalan? Ya, karena saya berpikir bahwa kita artis ini nggak mungkin selamanya kan? Betul. Itu yang saya mau tanya. Nggak mungkin selamanya. Jadi bagaimanapun saya harus berpikir keras untuk caranya kami bisa mendapatkan passive income. Ya. Tanpa kami bekerja pun kami bisa menghasilkan sesuatu lah gitu. Ya. Belajar dari apa ya? Mungkin kesalahan dari senior ya, hebat di masa jayanya, waktu tuanya kemudian tidak terlalu menikmatin ya. Ada yang sampai mohon maaf sakit aja harus dibantu. Ya, betul. Bilar harus melihat itu. Ya, karena saya sadar bahwa ya ini karier di puncak segala macam ini tidak selamanya. Ya. Apalagi banyak orang mengatakan kalau makanya cepat naik, cepat turun juga. Betul. Ya. Tapi syukurnya saya ada proses yang saya jalani lah. Makanya ini proses yang tadi, proses sulit tadi, di mana saya sudah naik, jatuh, itu yang ngebuat saya belajar cara untuk nge-maintainnya supaya tidak cepat jatuh. Tapi saya sadar bahwa ketika kita di atas puncak, kita nggak tahu kemana lagi. Kita tunggu turunnya aja. Makanya dan kembali lagi sebagai public figure, sebagai entertain, kita sadar kita nggak bisa selamanya jadi bintang. Tapi saya memakai prinsip Arafi, di mana kita bisa menjadi langit untuk menaungi para bintang-bintang. Belajar juga dari Raffi. Belajar juga, kebetulan hebat tuh satu itu. Salah satu senior idola saya. Asal jangan satunya lagi kau pakai ya kan? Siapa tuh? Ya yang ilmu satunya lagi Raffi tuh yang kau pakai. Oh, nanti di belakang aja kita bahas ya. Apalagi sana udah siapa Muhammad Lesti? Apa tuh? Anakmu siapa namanya? Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Leslar. Ya. Gitu. Al-Fatih. Al-Fatih. Senang sekali dengan tokoh Al-Fatih. Sangat, Pak. Sangat. Salah satu tokoh pejuang Islam yang saya idolakan. Ya, muda ya. Muda, cerdas. Konstantinopel. Penakluk Konstantinopel. Baca juga kau, ngikutin. Di usia 21 sudah dipercaya untuk memimpin jutaan pasukan. Dan berhasil. Al-Fatih. Dan penghafal Al-Quran juga beliau. Bilar juga ngapal Quran? Saya ngapal yang lain. Saya belum. Jadi gitu. Saya melihat ya, saya ngikutin gitu. Makanya sebenarnya kan anak ini Pak, kalau menurut saya anak ini adalah pelanjut dari cita-cita orang tuanya. Nah, ketika saya nggak mampu menjadi penghafal Al-Quran, nanti harapannya anak inilah yang meneruskan cita-cita saya. Atau cita-cita lainnya dari saya. Itu harapannya seperti itu. Dunia entertainment tetap akan menjadi bagian dari Leslar ya? Kalau saya, kalau saya ditanya begitu ya, saya akan berusaha sekuat mungkin untuk mempertahankan eksistensi. Tapi saya juga tetap realistis ya, bahwa ini semua tidak akan selamanya sifatnya. Lesti kan menjadi mama sekarang, menjadi ibu ya. Ada nggak mungkin pikiran apa dari Bilar? Iya, benar-benar jadi mama, Pak. Lebih bawel sekarang, Pak. Lebih bawel. Ada nggak kau cemburu? Perhatiannya kan lebih banyak ke Leslar aja. Iya. Jadi Lesti itu memang benar-benar anak ya. Anak, benar-benar ngasih segalanya buat anak. Jadi pernah suatu ketika saya tanyain, saya bercanda sih ya saat itu. Jadi kamu lebih sayang anak apa sama suami? Sayang anak katanya. Gitu. Dia jawab sayang anak. Terus saya bercanda, saya ngambek. Yaudah, hari ini kakak tidur sendiri aja ya. Saya bilang begitu. Terus, ya udah Dedek tidur sama bayi aja ya, kata dia. Dia nanggepinnya beneran, Pak. Padahal saya bercanda, Pak. Ya udah Dedek tidur sama Fatih aja ya, gitu. Dia Fatih begitu? Iya, Fatih. Ini anak apa ya? Kan cuma bercanda ya. Masa gue disuruh tidur sendiri? Saya berharap dia ngomong,
enggak dong kak, udah gitu, enggak kan bercanda gitu. Ternyata enggak, dia benar. Serius. Dia nanggapinnya Tapi serius. pertanyaanmu juga lebih sayang anak atau saya itu juga nggak bener lah. Enggak, saya bercanda, hanya bercanda konteksnya. Hanya bercanda. Kau bilang juga hanya bercanda. Iya, saya bilang saya bercanda. Gitu. Kalau begitulah. pernah ribut besar itu apa ya? Pernah terjadi nggak? Ya, kalau dibilang ribut besar ya pasti ada sih lah. beberapa clash kita nggak Kan cocok. pernikahan itu kan adjustment kan, penyesuaian ya. Betul, apalagi kita kan pendekatannya nggak terlalu lama Pak. Lama sukunya beda, ya kan? Sukunya beda, Iya. beda budaya. Beda budaya. Iya. Iya. Beda gaya ngomong. Iya. Ya saya ngomong kan memang keras Pak Nada ya Pak. Kita kan Sumatera ya. Medan lah, Jadi iya. kadang kita ngomong Apa adanya menurut juga. kita kan kita pelan, santai. Tapi menurut dia kita marah-marah katanya. Itu yang berusaha saya jelaskan. Kamu harus bisa mengerti bahwa kakak ini kan orang Sumatera. Iya. Jadi bukan berarti intonasinya tinggi itu marah-marah. Kita tuh sampai bisik-bisik pun kedengaran. iya. Kadang-kadang kita nawarin makanan aja kayak ngajak berantem. Udah makan kok? Udah makan? Gitu kan. Padahal kita niat yang baik, Pak. Aku dicerita di Kukat sebentar. Jadi ada sahabat partnerku dulu di Ya. TVRI, istrinya orang Medan. Istri beliau nih orang Medan ya. ya? Dia nih orang Palembang. Oke. Palembang Padang lah, ibunya Padang, bapaknya Palembang. Tiap kali istrinya telepon, nggak perlu pakai speakerphone. Kita udah tahu, dengar semua. Kalau istrinya telepon dia keluar. Karena nggak perlu pakai speakerphone, kita dengar semua. Kebayangkan kencangnya. Nanti kalau beliau teleponan lagi kasih headset aja, Pak. Kalau kau calon surga lah ya, sabar punya istri seperti itu. Ya begitulah. Ya emang begini kita. Iya. Bukan berarti kita marah, cuma kadang-kadang ketika dia lagi ini kan kadang ada perempuan ada nggak stabil emosinya. Iya, Jadi ketika kita lagi maksud kita untuk ngasih tahu dia, cuma mungkin intonasi kita saat itu lagi tinggi, dia ngira marah. Apa sih Kak? Gitu dong marah-marah. Loh, saya nggak marah-marah. Saya ngasih tahu benar. Cuma akhirnya saya ledekin, Pak. Saya ledekin. Kamu pengen kakak ngomong lembut? Iya katanya. Akhirnya saya ngomong gini. Lesti, tolong ambilin itu gelas. Terus dia malah ketawa ngakak. Terus kakak ngomong, kakak tukang jamu. Udah salah pula. Tapi di situ indahnya. Di situ. Ketemu orang Sunda yang Ketemu lembut orang Sunda. gitu. Multicultural kan. Gitu. Tapi justru seru di situ karena dan saya juga bersyukur ya, maksudnya punya pasangan yang sefrekuensi lah gitu. Dari bercandanya, guyonan, dan menurut saya itu salah satu aspek penting lah dalam suatu hubungan, selalu ada humoris. Tidak hanya harmonis namun juga humoris. Iyalah, Gitu. harus. Jadi ketika dalam suatu hubungan masih ada guyon, itu hubungan itu berarti masih hangat lah. Jangan serius sekali lah. Jangan serius sekali. Gitu. Iyalah, nikmatin hidup. Betul, Pak. Kalian masih muda lah. Betul. Jadi Bilar 27, Lesti 23. 23. 4 tahun selisih lah ya. Iya. Jadi pernikahan itu adjustment lah. Betul. Penyesuaian lah. Kita bertemu di tengah lah. Betul. Jadi pernikahan itu kalau mau dibikin ribut ya ribut, dibikin bahagia ya bahagia. Kita yang ngeset tone-nya itu kita lah. Kita yang ngeset. Iya, kalau mau dibikin ribut ya tiap kali dia salah hajar. Dia nggak salah pun kita salah-salahin. Iya, makanya. Tapi tergantung suami sih Pak memang. Iya, yang sentralnya di saya sebenarnya. Sip. Nah, gitu. Top. Itu. Jadi saya doakan Bilar sama Lesti tetap seperti ini ya, menjadi idola. Amin. Saya Amin. baru ngelihat ya. Kadang-kadang orang bilang, jangan kau coba-coba hina dua orang itu. Itu yang bela netizennya banyak kali. Pernah dengar begitu? Benar. Jadi fanatik ya. fanatik. Bahkan dulu sih awal-awal lebih barbar. Dulu lebih parah Pak. Dulu ketika ada bahkan bukan hujatan ya, ada konten yang mungkin menyinggung sedikit, mereka langsung serang. Tapi saat itu saya ngerasa bahwa ini kan kita udah bentuk, udah ada komunitasnya fans. Kebetulan memang ada tim yang berada di sana gitu. Karena saya ngerasa bahwa tidak baik juga kalau seakan mereka selalu begitu. Akhirnya saya ngasih arahan lah. Pengertian. Saya ngasih pengertian buat mereka. Nanti kalau ada artis-artis yang begitu, yang mungkin nyinggung, kalian diamin aja. Saya yang sounding ke mereka saat itu seperti itu. Jadi Bilar ngerti juga ya?
Iya. Ya, kalau ada wah Iya, gila saat itu pendukung awal-awal. itu. Makanya udah mulai mereda, Pak. Pelan-pelan udah mulai mereda, udah mulai ngerti. Udah, kalau ada apa-apa jangan ditanggepin. Iya. Saya selalu ngasih arahan. Jadi ketika ada orang yang ngujat, saya selalu ngasih. Iya. Kita tunjukkan bahwa kita fans yang baik, Iya. fans yang tidak sembarangan jika berkomentar. Karena fans itu adalah representasi dari idolanya. Kalau fansnya dianggap tidak baik, otomatis nanti orang akan menilai, wah itu idolanya pasti Yang kasih contoh. sama juga Iya, tuh, yang sama kasih aja contoh, tuh pasti. Akan dianggap image kita juga kebawa gitu, Pak. Itu yang Ya, maksudnya tapi selalu saya segitunya kasih. mereka membela. Betul, cuma kalian kadang-kadang kan berdua, ini kan bentuk sayangnya mereka, Pak. Ya. Gitu. Ya saya dengar itu, itu yang Dulu lebih parah. pokoknya Leslar itu jangan coba-coba dibully, dihina gitu. Iya. Wih, Tapi sekarang udah mulai mereda, udah mulai ngerti itu lah. 700 yang keluarga kau semua tuh yang bela-bela itu. Iya, keluarga saya semua. Keluarga jauh, keluarga dekat, keluarga sebangsa dan setanah air, Pak. Gitu, Pak Helmi. Oke, rencana ke depan apa? Bilang. Rencana ke depan. Yang pasti lagi ngebangun pondasi juga ya, pondasi untuk sub lini bisnis perusahaan kita. Itu yang akan kita develop, kita akan kembangkan. Mudah-mudahan lah di tahun 2023 take off ya. Gitu. 2023? 2023 ya. IPO? Belum lah Pak untuk saat ini. Terlalu prematur ya untuk saat ini ya. Kita masih perlu banyak belajar, perlu banyak yang dibenahi. Sambil saya pun butuh cari ilmu lah dari Bapak, dari Louis Salim dan lain-lain. Gitu. Siapa yang akhirnya Bilar belajar dari mana ya? Apa kan kita lihat masih muda ya kan? Backgroundnya juga nggak bisnis amat, sekolahnya pun tidak. Betul. Lebih lama di dunia kartis. Belajar dari siapa berbisnis? Punya tim kah? Awalnya saya sendiri Pak. Jadi gini. Pertama kali saya belajar itu, saya ini punya satu tim, satu orang saat itu. Saat awal viral ini ya. Iya. Saya kan hanya punya satu orang yang mencakup semuanya. Kayak manajer gitu? Enggak. Kebetulan saat itu asisten saya. Asisten. Bisa megang kamera, bisa driver, bisa ngedit. Untuk YouTube saya saat itu, dia ngejalanin. Itu yang saya bilang. Startnya dari awal gitu ya? Iya, dia start dari awal bareng gitu. Itu yang masih tahu ada 4 video viral itu? Iya, dia lah akhirnya saat itu perintisnya bareng sama dia saat itu. Lalu nggak lama saya hire satu orang lagi, yang mana saat itu all in one Pak, kreatif, videographer sama editor. Satu orang nih, jadi yang satunya hanya fokus asisten, yang satunya bisa semuanya untuk YouTube nih, hanya untuk YouTube. Oke. 2 orang gitu? Dua orang start, dapatnya segini. Lalu saya berpikir begini, wah coba deh kalau gua tambah satu lagi, dapatnya semana ya? Dapatnya segini Pak, bertambah Pak. Berarti kalau gua sekian, otomatis konten YouTube gua akan lebih produktif. Gua tambah orang lagi deh. Akhirnya bertambah lagi. Dari situ saya belajar, investasi begitu. Jadi semakin banyak kita mengeluarkan, akan lebih besar peluang untuk mendapatkan lebih besar juga income-nya. Dari situ saya mulai bentuk tim. Saya hire produser, marketing, dan beberapa tim lain lah, tim produksi lah, gitu. Jadi pelan-pelan saya juga saat itu udah belajar berorganisasi ya. Manajemen? Nggak belajar manajemen? Belajar manajemen. Kalau ditanya belajarnya dari siapa, ya memang tidak bisa dipungkiri ya. Saya sedikit banyak belajar dari Rans juga ya. Gitu. Ya bagaimana Raffi sudah punya sistem. Itu yang saya pelajari. Dia orang-orangnya siapa aja ya saat itu. Terus tugasnya apa aja ya, bidangnya apa aja ya saat itu. Akhirnya itulah perintis awal mulanya saya yang tadi punya hanya satu karyawan. Sekarang alhamdulillah berapa sekarang? Ya 25-an lah, hampir 30 gitu. Tapi itu di luar bisnis restoran ya, ini hanya untuk Leslar Entertainment aja. Sekarang ada restoran juga ya? Sekarang ada restoran juga. Ada bisnis investasi juga ya? Betul. Itu dengan Om Rudi? Jadi Mas Rudi itu masuk di akhir bulan, di akhir tahun kemarin. Ya? Di akhir tahun kemarin. Kita awalnya cuma tukar konten.
tukar konten collab lah saat itu ya. Lalu Mas Rudi tanya, Mas Bilar, tertarik nggak kalau boleh nggak saya masuk gabung di Leslar? Oh ya, caranya gimana gitu? Ya saya berinvestasi. Ya bahasanya chip in lah gitu ya. Chip in ya. Chip in. Oh gitu. Oke, boleh, nanti saya pertimbangin dulu ya. Lalu saya cari-cari tahu tuh. Cara ngitungnya. Iya, cara ngitungnya. Saya cari tahu, oh begini cara ngitung valuasi perusahaan, oh begini. Oh, udah ngerti valuasi kok. Iya. Terus. Saya tahu, oh gini, oh ternyata dihitung dari EBITDA kali multiple. Dari situ. Padahal saya nggak kuliah, Pak. PE ya, price earning ratio ya. Iya, jadi ya learning by doing lah saya, Pak. Gitu. Good. Dan ya pelan-pelan juga saya nyerap juga nih ilmunya nih dikit-dikit nih dari seorang Rudi Salim ya. Thank you ya, Mas Rudi ya. Di pelan-pelan, jadi ketika presentasi saya pun cari tahu, oh begini, oh cara ngitung, oh ada ini istilahnya ini equity reward segala macam. Saya pelan-pelan belajar tuh, Pak. Terus akhirnya kita dealing dia setuju hanya mengambil sekitar 5% dari perusahaan saya gitu. Karena harapannya kalau saya sendiri itu tadi saya butuh orang yang benar-benar bisa ada satu orang atau satu perusahaan yang bisa mendesain lah ini supaya Leslar PT Berkah Leslar ini bisa lebih besar lah nantinya dan makin profesional secara struktur, organisasi dan sistemnya. Rudi Salim ini disebut dengan strategic investor ya. Jadi nggak cuma chipin duit, tetapi juga membawa ekosistem kan dengan masuk dan memperkenalkan Bilar kemana-mana. Betul, itulah harapan saya. Karena kalau saya sendiri saya nggak bakal mampu begitu. Karena ya udah kita bagi tugas nih ibaratnya. Saya yang di marketing, branding, dan produksi, kreatif ya. Dia yang bagian bisnis, jualan, business development. Ya, keren. Itu Pak. Baik Bilar, terima kasih banget sudah menjadi tamu saya, menjadi inspirasi. Saya belajar banyak. Saya di sini umurku 59 tapi bisnisku ya alhamdulillah. Saya belajar dari anak muda, saya kebalik. Termasuk dari Rudi Salim yang lebih junior dari saya. Karena kan saya pun belajar banyak. Belajar dari siapa aja, Pak? Ya, belajar itu dari siapa aja, termasuk dari yang lebih muda. Betul. Ya, jadi salam untuk Lesti. Salam untuk Al-Fatih. Siap. Udah berapa bulan dia? Saat ini 7 bulan. Ini tanggal berapa, Pak? Hari ini tanggal berapa? 26 ya? Aku tanggal persis hari ini 7 bulan. Hari ini 7 bulan. Doakan dia siap. cepat sukses. Nanti diterima ya Fatih kado dari Pak Elmi ya. Siap. Dari Opa. Aku kirim ada dari Opa nih. Opa Palembang. Bisa aja. Opa Gangnam Style. Opa Gangnam Style. Oke, untuk mudah-mudahan Pak Elmi nanti next ke depannya kita siapa tahu bisa berkolaborasi suatu bisnis. Jadi sebenarnya kita bocorin aja kan lagi ada kemungkinan kolaborasi ya dengan Leslar. Itu kata bos. Ini lagi dicari. Jadi kita punya bos yang sama nih. Kayaknya. Bos apa partner nih gitu? Partner. Bos menangkap partner ya. Partner ya. Siapa tahu lah ke depan. Ya, karena hidup di sekarang berbisnis itu harus kolaborasi. Betul. Nggak mungkin lagi sendiri. Kalau sendiri kita nggak bisa jauh jalannya itu. Betul. Sudah zamannya kolaborasi, Pak. Bukan berkompetisi ya. Bukan. Tapi kita cocok, Pak. Kalau kita bikin kalau kita bergabung nih ibaratnya. Jadi satu nama inisialnya jadi BH, Pak. Bilar Helmi, Pak. Kalau HB demam berdarah lagi. HB-nya udah berapa kalau? BH aja, BH. Jadi BH ya. Orang kalau dengar BH itu senyum-senyum sendiri kan. Kalau di Jambi BH berkeliaran di mana-mana. Digantung, Pak ya. Ini digantung. Kata orang saya nggak perlu BH, yang penting isinya. Kok makin ngaco aja gitu. Kita tutup lah kalau gitu ya. Oke, terima kasih untuk penggemar Leslar. Hari ini saya ditanya itu kapan tayangnya, orang kita syuting aja belum gitu ya. Kita akan tayang segera. Hari ini kita tayang ya? Hari ini kita tayang, sebentar lagi. Ya benar, hari ini kan. Nantikan kolaborasi BH. BH gitu. Bilar Helmi. Harus dilurusin ya. BH ukuran L, Leslie. Oh, Leslar. Iya. Lesti. Iya. Kemudian Pak L, Pak. Oh, gede. Iya, Pak. Bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.